Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pagi ini jam 2 lewat 13 menit. Ini saya membaca satu komentar dari kawan kita ini. Di sini beliau menulis, Assalamualaikum Ustadz, Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Beberapa hari ini hampir 4 atau 5 hari 5 malam saya dibangunkan Allah jam 2.30. Setengah 3 saya sholat sunat tahajud, berdoa, berzikir, sholawat dengan harapan Allah kabulkan doa-doa saya. Tapi kenapa ketika berusaha yakin berharap terus sama Allah, kenapa selalu dipatahkan oleh kekecewaan? Hampir seminggu ini tiap hari selalu ada air mata kesedihan, kecewa, marah, sampai saya merasa lelah, capek dengan keadaan ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang dirasakan oleh kawan kita ini ada banyak orang lain juga yang merasakan, termasuk saya dulu-dulu. Kekecewaan karena keadaan, kecewaan terutama ini karena biasanya nih faktor pekerjaan, tekanan ekonomi, keluarga, dan lain sebagainya. Itu semuanya kalau kita membaca tafsir Buya Hamka, tafsir Hamka ketika beliau menafsirkan dalam Al-Jahar, beliau menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 214 ya. 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walama ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masatkumul ba'sa wadh-dharra wa juljilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah engkau menyangka engkau akan masuk surga dengan melenggang kangkung aja, dengan santai-santai aja tanpa engkau diuji dengan cobaan? Waktu itu Rasul dan orang-orang yang beriman sampai berkata, mata nasrullah, kapan ini pertolongan Allah? Keadaan udah kayak begini. Ini kisah ayat ini turun menurut Ibnu Abbas itu ketika perang Khandak. Ketika itu perang, orang Yahudi mengepung Madinah, hampir jatuh Madinah ke tangan musuh. Itu Yahudi yang dari dalam pun berkhianat. Tapi sahabat-sahabat udah berpikir ini udah nggak bisa lagi, biar gimana pun kita dikepung dari depan, dari belakang, bahkan dari dalam kita dikepung juga karena ada orang Yahudi yang berkhianat. Tapi tiba-tiba saja, sehingga beliau orang-orang berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Tiba-tiba saja pertolongan Allah datang dan kaum muslimin menang. Begitu juga Buya Hamka cerita pertolongan Allah yang terjadi pada beliau ketika itu tahun 1965, ketika komunis berkuasa. Di mana-mana ada komunis. Beliau pun dalam penuh dengan fitnah terhadap beliau ulama. Lalu pada saat itu anaknya bertanya, Buya, apakah keadaan ini akan terus begini? Kapan pertolongan Allah? Ya sama dengan kaum muslimin juga pada zaman Rasulullah. Ya sama dengan kita juga. Kapan pertolongan Allah? Hidup udah susah banget. Jangankan untuk kepentingan lain, untuk makan juga gak ada dari segi ekonomi. Kadang-kadang kita dihinakan oleh orang lain yang merasa mereka punya harta, punya kekuasaan, punya kesempatan, punya peluang. Kadang-kadang dari saudara sendiri, dari kerabat sendiri, bahkan dari orang-orang yang dekat dengan kita. Bahkan orang tua sendiri kadang-kadang ada yang begitu. Orang tua sendiri yang justru yang salah dari anak-anaknya, asal punya duit itu yang dibelain. Yang betul suara kita gak ada. Ada banyak yang seperti itu. Mungkin juga bukan 1-2 orang di antara kita. Ada banyak yang merasakan itu. Bahkan saya dengar ada orang tua yang rumah anaknya itu yang dibangun di tanah orang tua itu ditawar dengan semurah-murahnya sama saudaranya dengan kata bahwa rumahnya doang, tanahnya mah enggak, kan punya gua kan tanahnya. Ada orang tua yang kayak gitu. Biarin aja anak keblangsak, biarin aja anak kesusahan, itu kan dia udah nggak punya duit, bukan urusan gua itu mah. Tapi giliran punya, kalau bisa disambut dengan tenang, dengan senang, diagung-agungkan, dibangga-banggakan daripada anak yang lain. Orang tua yang gitu bukan sedikit, banyak. Dari orang tua kita sendiri tuh.
Yang dikatakan kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Tapi masih banyak orang tua yang kayak begitu. Yang kaya selalu diagung-agungkan. Yang kelihatan dia miskin diinjek, direndahin. Udah miskin apalagi. Dia nggak tahu padahal. Hingga orang-orang berkata, hingga anak-anaknya berkata yang di mata Nasrullah, ada orang yang bercerita sama saya begitu. Kenapa ya bang, orang tua saya tuh selalu pilih kasih. Pilih kasih bagaimana? Ya sama anaknya yang kaya-kaya, itu aja yang disebut-sebut, itu aja yang diagung-agungin, itu aja yang selalu dibela. Bahkan cucu-cucu dari anak itu pun yang dibela. Sedangkan saya ini susah, pencarian gak ada, bukan malas kerja, pencarian gak ada. Udah semua kita kerjain, tapi memang gak dapet. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dari saudara orang tua sendiri, belum dari adik, abang, sama berantem sama lain. Berebut, biasa yang diperebutin harta orang tua. Biasanya yang diperebutin perhatian orang tua. Biasa anak begitu. Itu banyak banget kita sebagai kaum muslimin. Jangan yang udah ngaji, yang udah membaca sholawat, jangan lagi berbuat seperti itu. Lalu ada juga di kantor, di tempat kerjaan kita, direndahin aja sama orang karena kita dianggap nggak punya, kita nggak dianggap miskin. Lalu belum hutang piutang yang kita belum sanggup bayar. Ada yang seperti itu. Selalu kecewaan datang sama kita. Mata Nasrullah, ini kapan pertolongan Allah? Bukan hanya kita yang ngomong gitu, Rasul dan orang-orang yang beriman. Tiba-tiba saja, kata Buya Hamka, komunis jatuh dengan kecerobohannya sendiri. Saya juga waktu itu menerangkan kepada anak saya tentang ayat ini. Sebagai orang Islam, dia nggak mau, anak saya itu nggak mau membantah. Tapi ada rasa ketidakpuasan di dalam pandangannya. Kok begini ya, katanya kan, kita susah betul memperjuangkan agama, kita susah betul memperjuangkan hidup, sementara orang yang sembahyang subuh aja enggak, kok Allah gampang banget ngasih sama dia, terus saja dapat, sedangkan kita yang tengah malam udah bangun, udah membaca segala doa, tapi malah kekecewaan terus yang datang sama kita. Jangankan untuk keperluan lain, untuk makan aja susah. Sampai diusir-usir sama yang punya kontrakan. Sampai diancem-ancem sama orang yang ngutangin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kan ketika kondisi seperti itu, Rasulullah pernah ditanya sama Nabi Khidir. Sebelumnya Nabi Khidir bertanya kepada Nabi Idris kalau nggak salah saya, atau Nabi, saya lupa Nabi apa, ditanya sama Nabi Khidir, apa yang menyebabkan kita terhindar dari kesialan, daftar sial, hidup susah aja, di tempat pekerjaan disepelein aja karena kita memang pendidikan gak tinggi. Saya selalu berkata begitu, kenapa kebanyakan kita orang-orang yang istilah katanya dalam bahasa lain orang pinggiran. Kita kesusahan dalam harta, pencarian kita susah, kita aja nyari cuma pas buat makan doang. Boro-boro kata punya rumah sendiri. Kalau orang-orang yang udah pendidikannya tinggi, lalu punya usaha sendiri, mereka emang gak usah ngomong. Walaupun cobaan tetap ada sama mereka, ujian tetap ada sama mereka, tapi lebih parah lagi ujian kita. Kenapa? Karena ketika kita nggak memegang uang, kita nggak punya harta, itu luar biasa susahnya. Jangan untuk kepentingan lain, mau ibadah aja susah. Mau sembahyang kita butuh sejadah, kita butuh kain kita udah compang-camping gantian sama istri. Itu saya selalu berkata begitu. Kenapa? Karena bukan hanya kayak di YouTube yang dipamerin jalan-jalan, lalu ke mall, lalu ke anu. Itu pun orang-orang yang mengajak kebaikan lagi, yang mengajak bersolawat, yang ngajak bertahajud, mereka hidup seperti itu. Tinggal di hotel anu, itu tinggal yang nonton tuh bengong. Enak banget kehidupan dia ya. Akhirnya sama aja dengan orang-orang lain yang suka memamerkan gaya hidupnya. Kasihan orang-orang yang seperti itu. Kadang-kadang ada mau bulan puasa, terutama mau lebaran, orang itu pada belanja berbondong-bondong, sementara kita ngeliatin aja. Sementara kita cuma, anak-anak minta sabar aja nak, kita bilang sabar. Sementara kita sendiri nggak tahu mau nyari, mau dapat duit dari mana. Udah mau beli apa sih, giliran orang udah makan, anaknya nggak dicegah sama dia makan yang enak-enak di depan anak-anak kita. Sedih kita kayak gitu. Kadang-kadang masalah kecil aja, masalah TV, anak mau nonton
nggak boleh. Anak mah gimana aja mau tahu, kawan-kawan seusia dia nangis kadang-kadang, hati orang tua yang sakit tegores. Kadang-kadang anak minta sepeda, hati orang tua tegores. Mau beliin gak sanggup, mau makan aja hari ini, sabar ya nak, sabar ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehingga berkata orang-orang yang bersama Rasul, kapan pertolongan Allah? Lalu kita dengarlah apa kata Ustadz, bacalah ini, bacalah itu, kita membaca. Bacalah solawat munjiat, bacalah solawat Jibril. Itu udah lama kita baca. Kok nggak ada pertolongan, kok nggak ada pertolongan. Akhirnya kita merasa bosan sendiri, lelah sendiri, berhenti sendiri. Sambil seolah-olah protes, Allah ini nggak pernah salah, tapi kok saya yang udah rajin banget, boro-boro sedikit aja bisa bernapas, sedikit aja bisa belanja. Tiap hari kalau bisa makan sehari 3 kali udah alhamdulillah banget. Ada yang seperti itu. Sementara orang-orang yang ngajak kebaikan, para ustadz, itu hidupnya celebrate. Hidupnya dengan penuh pesta sambil berkata kita harus bersabar, kita harus bersabar. Tapi dia sendiri hidupnya itu glamor. Anak-anaknya pun masuk entertain, kehidup satu sama lain, berebut satu sama lain harta orang tuanya. Ada itu baru-baru ini, belum lama ini, 2-3 minggu lalu saya baca. Tinggal orang-orang yang lihat ini, masyarakat bawah yang lihat, akhirnya lama-lama nggak percaya. Beda dengan Rasulullah katanya sama, sehingga dengan ucapannya sama dengan perbuatannya. Sehingga ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Ali ada di samping beliau, Ali berkata, wahai yang perutnya nggak pernah kenyang. Rasulullah tuh nggak pernah kenyang makannya. Beda dengan kita. Makanya ketika kita jatuh, kita kepukul, jatuh dengan kehidupan, jatuh beneran. Apalagi kalau kita jauh dengan Allah. Makanya kan kita disuruh bersabar, ya sabar, tapi sabar ada batasnya. Perut kita lapar, kepala sakit naik ke atas, itu kalau kita masih tahan mungkin. Kalau anak, Pak makan kue, Pak makan. Orang tua bukan kagak nyari. Orang tua bukan nggak usaha. Tapi kadang-kadang kita dimiskinkan oleh keadaan. Kita dimiskinkan oleh orang-orang yang sengaja membuat kita jadi begini. Biasa itu mah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehingga penderitaan terus aja sama kita. Pada saat itu apa yang mesti kita lakukan? Pada saat kondisi itu apa yang kita lakukan sih? Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai orang beriman, sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, tidak ada yang kita bisa lakukan lagi selain kita percaya pada pertolongan Allah, selain kita percaya pada Allah. Jangan minta ke manusia. Kalau kita minta ke manusia, yang ada kita kecewa. Nggak usah jauh, saudara sendiri aja begitu. Sampai saya punya saudara itu yang waktu kecil saudaranya itu digendong-gendong sama dia, disekolahin sampai lulus perguruan tinggi. Begitu dia sakit nengokin juga enggak. Ketika saya dikasih tahu bahwa dia sakit, itu dalam keadaan cepat saya bersiap. Nih orang kalau udah sakit mau dioperasi, nomor satu apa? Keluarganya dulu, makannya dulu bagaimana. Itu saya pikirkan. Saya juga punya keluarga. Saya juga punya anak yang mesti pada sekolah, tapi tetap saya usahakan untuk membantu. Sehingga ketika itu ada penghasilan saya bagi 2. Nah, itu jarang orang-orang yang berbuat seperti itu. Kadang-kadang saudara kita sendiri, adik, abang, kakak, adik itu ribut bertahun-tahun karena merebutin sesuatu yang enggak ada artinya. Ya dunia aqallu minal qalili wa asiku hazalu minal jalili. Dunia itu sedikit, yang paling sedikit dari Anda, yang paling sedikit, yang paling sedikit, itulah dunia. Itu pun masih pada berebut. Sehingga berantem saudara. Satu adik sama abang berantem, kakak sama bertahun-tahun, bahkan lebih dahsyat daripada berantem sama orang lain. Perang dingin kalau bisa sama saudara. Itu barangkali mungkin yang dirasakan oleh saudara kita. Mungkin tekanan pekerjaan, tekanan ekonomi. Jadi ketika Nabi Khidir menanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa sih yang menyebabkan kita hilang dari daftar sial itu, kita jadi enggak sial, apa sih itu? Rasulullah bilang, banyak-banyaklah bersolawat kepadaku. Kita bangun malam berdoa kepada Allah, Allahumma ya Allah,
doalah sepuas-puasnya sama Allah, mintalah. Kalau kita memang merasa Allah kan gak kelihatan, Tuhan kan gak kelihatan, bagaimana kita umpamakan kita meminta pada yang kelihatan. Ketika kita minjem sama saudara, sama kawan, bilang, saya besok ada keperluan, anak mau bayar sekolah, saya belum punya duit, tolong pinjem. Biasanya kita ngomong begitu, nanti ada duit saya ganti, bahkan kita janjikan tanggal berapa. Nah, coba kalau yang gak biasa, minta kepada Allah, katakan seperti itu. Ya Allah, besok saya ini bayar sekolah, anak nggak punya, nggak bayar sekolah ini, nggak dibagiin rapor, nggak bisa ngambil ijazah, tolong ya Allah dengan cara Engkau sendiri berikan saya pertolongan. Ya Allah, ini saudara saya kok jahat banget sama saya, tolong ya Allah, gimana pun caranya tolong saya jangan sampai terjadi kesusahan, keributan segala macam dengan saudara. Atau tolong ya Allah berikan saya kemudahan dalam urusan rezeki. Ada orang bilang, saya membaca salawat pengen dapat 1 triliun. Ya jangan begitu amat lah. Itu yang akhirnya jadi orang malas dibuai harapan. Kita minta kepada Allah yang wajar-wajar aja. Memang kita nggak bisa, Allah nggak bisa mengabulkan yang banyak. Bukan Allah nggak bisa ngabulin yang banyak, entar lu nya kecewa. Biasanya juga begitu. Entar lu nya yang kecewa. Kenapa? Karena lu kagak sabar nunggunya. Biasanya juga begitu. Kalau saya dulu nih, saya nih, ketika saya pernah ngalamin susah nih, mudah-mudahan jadi jadi motivasi untuk kita semua. Saya itu pengen jual suatu barang, itu udah lama nggak kejual-jual, padahal saya butuh. Waktu saya nggak punya pekerjaan sama sekali, karena saya udah keluar dari pekerjaan saya. Ketika itu saya keluar sendiri, nggak mau, karena saya merasakan ini nggak bener nih, kalau kayak gini susah mau sembahyang, ini nggak bener nih, kenapa blok satu sama kawan, yang bawah diinjak, yang atas dijilat, yang kanan disikut, yang kiri disikut, supaya kita eksis, itu nggak sesuai, saya nggak mau itu, saya nggak demen yang kayak begitu. Akhirnya memang di dunia kerja seperti itu, mau diapain lagi. Ternyata dunia kerja bukan dunia saya, dunia kantor bukan dunia saya. Keluarlah saya. Kemudian saya mau jual suatu barang, ini saya butuh banget. Apa kata saya? Ya Allah, kata saya ini tengah malam habis sholat hajat 4 rakaat. Saya bilang, ya Allah, saya pengen banget jual ini barang. Mudah-mudahan ada yang beli, nggak usah terlalu mahal, yang penting cukup dengan kebutuhan saya, sekitar 700.000. Bahkan saya mintanya 500.000. Padahal itu barang kalau dijual mahal. Lalu saya bacalah sholawat. Saya baca sholawat apa? Sholawat munjiat. Itu sederhana aja permintaan saya. Sholawat munjiat saya baca itu. Itu pas paginya, kira-kira agak sore ya, ada satu orang bilang, itu yang kemarin masih mau dijual? Iya, kata saya. Ini 1 juta ya, kata dia. Ini, dia bilang, saya minta 500 dikasih 1 juta. Saya minta yang sederhana aja, selesai kepentingan saya. Kalau saya kan, yang sederhana aja saya minta. Nah, itulah, mudah-mudahan kita jangan sampai orang malas dibuai harapan. Apakah Allah nggak sanggup? Bukannya Allah yang nggak sanggup, lu nya nggak sanggup nunggu. Lu nya yang nggak sabar, itu aja masalahnya. Nah, kalau kita dalam masalah-masalah lain selain daripada masalah itu, masalah apa aja dikerjakan? Coba, karena kita mengikuti apa yang dibilang Nabi Khidir, apa yang ditanya Nabi Khidir kepada Rasulullah, apa itu? Banyak malah membaca sholawat kepada aku. Coba kita targetkan untuk membaca sholawat kepada Rasulullah. Ini saya ada suatu pengalaman, ada seorang cerita begini, di kampung saya, kata dia kan, dia sebut satu suku itu, emang suku itu pelit banget, kata dia gitu. Ibu itu memang suku itu, dia bilang itu di kampung itu, di suku itu pelitnya setengah mampus, dia bilang kan. Tapi alhamdulillah dengan membaca sholawat Jibril itu, setiap orang yang ngelihat saya selalu pengen keberi aja, pengen ngasih aja, kata dia. Saya datang ke rumah kawan, dia lihat sendal saya kok seperti ini, tiba-tiba dia keluarin sendal masih di dalam plastik. Nih sendal untuk kamu, dia bilang. Ini sendal masih baru, pakai aja. Kayaknya orang yang ngelihat saya itu pengen ngasih aja. Memang sholawat Jibril kalau kita baca, Allah akan menanamkan rasa kasih sayang orang kepada kita. Kecuali orang munafik. Orang-orang itu akan sayang betul sama kita, akan senang, bawaannya tuh pengen ngasih aja orang kepada kita. Biasanya juga begitu. Kalau sholawatnya saya juga udah ngerasain dulu. Ini nanti jadi kepanjangan videonya ini. Jadi waktu itu saya datang ke sekolah, mau bilangin sama ibu bahwa anak nggak bisa sekolah karena kendaraan nggak ada. Kalau naik bis anak perempuan kasihan. Karena waktu itu keadaan ekonomi udah susah. Tiba-tiba ketika mau pulang,
ibu nyalamin anak dikasih duit. Itu bukan 100-200 ngasihnya, saya pun heran juga. Ketika coba tengok berapa ibu kasih, ternyata dikasih itu alhamdulillah lebih dari cukup. Gak sangka itu uang sekolah dipakai. Uang sekolah dikasih kepada anak. Memang sekolah udah siaga gitu kan. Saya nggak pernah nyangka seperti itu. Dan sejak saat itu kalau ada beasiswa itu selalu di nomor satu anak didulukan. Anak saya didulukan. Dan juga itu les akhir sekolah yang bayar itu enggak, itu ibu nggak kasih bayar, biar aja sekolah yang bayar. Nggak pernah berpikir kayak gitu. Ketika saya memerlukan sesuatu ada aja yang ngasih itu. Tiba-tiba ketika itu ini 1 bulan puasa, saya lagi di rumah, kira-kira habis johor lah, istri bertanya, "Bang, ntar waktu itu udah lama masih muda-muda, manggilnya juga masih bang." "Ya dek," kalau sekarang nggak lagi. Panggilan anak kita ikutin sama ibunya. Kalau dulu kan masih muda-muda. "Bang," katanya, "nanti sore kita belanja makan apa ini buka puasa?" "Ya belum maghrib nggak usah dipikirin," kata saya. Padahal hari itu saya lagi baca sholawat Jibril. "Udah ntar aja mau maghrib." Habis asar istri saya udah makin, ini udah gini hari belum ada apa-apa nih, masih baca sholawat aja. Tiba-tiba, "Assalamualaikum." Ada tamu, siapa tuh? Coba tengok. Kawan saya, kawan di kantor polisi syariah datang ke saya. Dia bilang, "Pih," kata dia kan, "apa kabarnya?" "Waalaikumsalam." "Masuk, masuk, masuk." Saya nggak mau buru-buru, katanya kan saya dari kantor, ini juga bawa mobil kantor mau nengokin. "Apa kabar papi?" Dia bilang kan. Habis itu saya nggak lama-lama, kata dia kan. "Itu mobil kantor saya bawa, ntar dicariin sama orang kantor. Saya pinjam sebentar doang, khusus saya pulang kerja mampir rumah papi. Saya salamin aja," kata dia kan. "Nggak usah masuk lagi, salam aja." Salam dia genggemin saya. Kagak boleh begitu, masuk dulu, masuk dulu." "Udah biarin," katanya, "saya mau buru-buru. Mobil kantor saya bawa tuh di depan masjid saya taruh. Nanti nggak enak," katanya. "Ya udahlah, karena dia bilang mobil kantor, dia pulang saya kasih. Ya udah pulang, enggak apa-apa." Itu saya lihat digenggemin sama dia duit yang untuk makan beberapa hari lebih dari cukup itu mah. Nah itulah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada banyak kejadian-kejadian yang bawaannya orang mau sayang aja sama kita, kasihan aja sama kita, mau memberi aja sama kita, mau gampangin aja urusan bisnis kita. Itu saya beberapa kali urusan bisnis itu ideal itu dengan membaca sholawat Jibril tiap hari, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tapi saya nggak pernah baca dikit, paling dikit 30.000 sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pernah saya baca itu sampai 55.000 dari subuh sampai subuh lagi saya baca terus menerus. Itu pengennya kan saya begini, kalau saya baca sholawat saya berkata begini, ntar kalau gua mati besok apa yang gua bawa? Gua pengen kalau gua mati besok, kalau bisa mudah-mudahan rohani Rasulullah datang. Ketika itu kan kita sakratul maut, itu setan udah luar biasa banyaknya itu. Mereka berkumpul, ada yang nyaru jadi orang tua kita, ada yang menyamar jadi orang yang dekat dengan kita. Pokoknya dia berusaha menggelincirkan kita di saat-saat kritis. Nah, kalau orang-orang yang membaca sholawat itu Allah akan mengizinkan rohani Rasulullah untuk datang kepada kita saat kita sakratul maut, dan setan pada kabur pada saat itu. Nah itu yang saya pengen begitu. Makanya saya ketika udah mulai lemah membaca salawat, saya ingat itu aja tuh, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Lalu saya juga membaca salawat munjiat. Salat munjiat itu saya baca malam-malam saya bangun, saya baca dulu ya. Saya baca itu kalau ada hajat kepentingan itu saya baca. Kalau tidak ada hajat kepentingan saya baca siang hari. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan cara itu, apalagi hari Jumat seperti ini, Allah mudahkan urusan kita. Itu yang tadinya ada tuh orang cerita, saya di kantor itu dibenci bener dengan satu orang atasan perempuan. Dia kayaknya ngelihat saya dengan ekor mata, dengan sudut mata. Itulah pandangan orang sinis dan benci. Tapi alhamdulillah saya baca sholawat Jibril itu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, dengan keyakinan kepada Allah. Orang akan memberi, Allah akan menanamkan rasa cinta dan kasih sayang di hati orang terhadap saya. Alhamdulillah orang itu jadi baik sama saya. Udah mulai negur saya, dia bilang kan. Udah mulai senyum sama saya. Tadinya boro-boro. Nah itulah memang orang-orang yang baca sholawat, Allah akan memberikan 70 rahmat di dunia atau di akhirat, dan 30 rahmat di dunia atau di akhirat. Saya lupa itu mana yang di dunia, mana yang di akhirat. Pokoknya rahmat di dunia dan rahmat di akhirat dikasih. Orang yang membaca sholawat, Allah dia sedang mengundang rahmat Allah. Nah mudah-mudahan
Kita juga begitu. Kalau kita menghadapi masalah besar, sebenarnya jangan terlalu kita pikirkan, tapi kita punya target. Apa itu targetnya? Mudah-mudahan nih sambil berdoa kepada Allah, kita bacain selawat. Apa selawat yang kita baca? Misalnya selawat Jibril, target kita 1000 kali, yaitu habisin dulu. Habisin dulu, nggak usah berpikir yang lain. Bagaimana hari ini? Saya itu pernah dulu itu, ketika saya kesusahan itu saya baca selawat Jibril, saya baca selawat munjiat, dan nggak dapat apa-apa pada malam itu. Bahkan makan pun enggak. Tapi saya terus berpikir bagus saja pada Allah. Besok paginya habis subuh itu jangan tanya itu makanan, jangan tanya itu yang nganterin duit itu. Itu sampai sore ada aja itu jangan nganterin itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pokoknya target kita dulu tercapai. Baca sholawat Jibril. Kalau memang targetnya 30.000 setiap hari, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jangan pikirin yang lain. Hasil jangan pikirin. Allah akan menanamkan rasa cinta kepada ke orang lain kepada kita dalam hati, kecuali orang-orang munafik. Orang munafik mah tahu sendiri, bidarkil asfal minan nar. Mau bagaimana juga jangankan kita, Rasulullah itu kan Allah cinta kepada Rasulullah. Kita disuruh membaca selawat dan baca salam kepada Rasulullah. Tapi Abu Lahab, Abu Jahal kan benci kepada Rasulullah. Kan begitu. Orang munafik di mana-mana tetap ada itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan pandangan saya ini, apa yang saya sampaikan, bisa sekurang-kurangnya, mudah-mudahan bisa mengurangi beban hati yang gundah. Memang kalau hati kita gundah akibat dari tekanan-tekanan hidup, tidak ada jalan lain selain kita berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah salah satunya membaca sholawat. Kita tetap bangun tengah malam, jam-jam gini hari ini. Nah, udah mulai 2:30 lewat ini, nanti jam 3, 3:30 itu kita sujud kepada Allah. Waktu orang-orang pada tidur kita sujud kepada Allah. Mau nangis di situ. Memohon kepada Allah di situ. Sebab Allah berseru-seru, kita aja yang kagak denger. Wahai anak Adam, dalam hadisku disebutkan, wahai anak Adam, siapa yang punya masalah, siapa yang punya sakit penyakit, siapa yang punya hutang piutang, mungkin jelasnya ya. Siapa yang punya masalah lah, begitulah. Datanglah kepadaku sekarang, aku akan mengabulkannya. Datang kepada Allah minta. Dan mintanya jangan cuma semalam, tadi malam saya sudah berdoa kepada Allah kok nggak dapat apa-apa. Ya jangan begitu, karena yang namanya doa itu semuanya bukan Allah tidak bisa kun payakun, mesti bisa. Cuma kan kitanya ini kadang-kadang kitanya mesti menambah lagi kadar kesabaran kita. Dulu ketika saya punya orang tua pergi haji, berpesan apa katanya? Yang mesti dibawa pergi kita haji adalah apa? Bekal apa? Kata dia kan. Saya pikir duit real atau duit dolar. Bukan itu. Bawalah dari negeri kita yang sebanyak-banyaknya sabar. Bawa sabar sebanyak-banyaknya. Nah itulah. Kita bawa sabar sebanyak-banyaknya sambil kita pikiran positif bahwa Allah akan menolong kita. Dan di atas itu semua, jangan lupa kita selalu membaca sholawat kepada Rasulullah. Kapan aja, jam berapa aja, selama tempatnya masih suci. Tempatnya yang masih suci, kita tidak wudhu juga nggak apa-apa, baca aja sholawat munjiat, sholawat Jibril. Sholawat munjiat itu saya baca dalam suatu kitab, disebutkan siapa yang membaca sholawat munjiat 1000 kali, insya Allah masalahnya akan selesai. Kalau 1000 kali belum selesai, biasanya saya nih kalau ada suatu kepentingan, saya baca 1000 kali. Itu dari target 7 malam, alhamdulillah selalu 3 malam selesai. Mesti selesai 3 malam. Yang udah saya kerjain berkali-kali begitu. Mesti selesai dalam 3 malam. Itu udah terkabul itu. Biasanya begitu. Sholawat munjiat tuh panjang. Kalau kita baca 1000 kali itu 4 jam. Belum tentu habis itu. Kalau saya, insya Allah kalau saya habis. Karena 1 jam bisa membaca 250 kali. Nah itu kita bacanya agak cepat. Apalagi sholawat Maria dulu pernah saya baca itu. Itu sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu sholawatnya. Sholatan tunjina biha min jamil aqwali wal afat wa taqdilana bi jamil hajat wa tuhiruna bi jamil syayat. Itu mah doa setelahnya. Sholawatnya itu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah kalimat sholatan tunjina biha min jamil aqwali wal afat itu mah doanya. Mudah-mudahan ini jangan terlalu panjang videonya. Udah 29 menit. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, sampaikan aja, tulis aja di komentar. Yang punya pengalaman tulis aja pengalaman di komen, di email ke saya juga boleh. Nanti kita bacakan supaya saya terutama bisa belajar dari orang-orang yang lebih senior, dari orang yang mendengar ini dan lebih senior. Saya bisa belajar. Tulis aja pengalaman apapun, yang kebaikan boleh,
tentang karomah-karomah sholawat, sholat yasin, sholat tahajud. Tulis saja, testimoni lah katakan. Mudah-mudahan nanti kita bisa membacakannya supaya kita semua bisa belajar dari situ. Terima kasih atas segala perhatian. Ini yang ada sulit-sulit ekonomi, coba itu tolong dibaca sholawat Jibril sebanyak-banyak. Jangan bacanya cuma 500 kali apalagi 1000 kali lalu kok nggak ada kajian. Jangan kayak gitulah. Bacanya 30.000 kali. Kalau bisa 50.000 kali. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, pakai tasbih kita. Kemudian memohonlah kepada Allah. Kok selawat supaya baca selawat kok supaya bebas dari hutang. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah tolong tolong berikan kemudahan saya untuk membayar hutang. Bukan ya Allah tolong turunkan duit dari langit, bukan seperti itu. Umar juga marah kalau Umar menegur itu. Sayyidina Umar menegur, bukan kayak gitu. Ya Allah, tolong berikan kemudahan saya untuk membayar hutang. Bagaimana caranya? Gak usah dipikirin, Allah yang akan ngatur. Gak usah kita atur-atur. Lalu kita membaca sholawat kepada Rasulullah. Karena doa yang tidak bacakan sholawat, jangankan dikabulkan, naik ke hadirat Allah juga enggak. Bagaimana mau dikabulkannya? Nah setelah berdoa, bacalah sholawat. Bacanya jangan sekali, jangan 1000 kali, bacalah 30.000 kali. Dan tiap hari itu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Atau bacalah sholawat munjiat 1000 kali. Kalau kita membaca sholawat Jibril, Allah akan menanamkan rasa cinta orang-orang kepada kita, kecuali orang munafik. Kalau kita membaca sholawat munjiat 1000 kali, insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Apalagi bacanya tengah malam kayak gini kan kita baca. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita. Ini jangan kepanjangan. Allahumma ya Goni ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud agnina bihalalika haramika ifadalika siwak. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.